Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita. Selesai. Oke, semuanya sudah presensi tadi di Tera Versa dan Ediru? Sudah. Hari ini kabarnya gimana? Baik? Baik. Batin dan lahir baik? Alhamdulillah. Oke. Hari ini bertemu lagi dengan saya ya, Windy Septianti. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Kemarin pertemuan ke-6 kita mempelajari terkait dengan manajemen farmasi di rumah sakit, sekilas terkait itu. Nah, di pertemuan hari ini kita akan berfokus ke yang ada di judul di slide, bisa diperhatikan terkait dengan farmasi klinis dan screening resep. Hari ini merupakan pertemuan ke-7. Kemudian, apa yang saya akan dapatkan dulu ketika nanti belajar hari ini? Nah, harapannya adalah kalian bisa menjelaskan terkait dengan yang pertama, perubahan paradigma dan perkembangan dari farmasi klinis itu sendiri. Nah, yang kedua adalah salah satu pelayanan farmasi klinis, yaitu screening resep. Jadi seorang calon apoteker ini mungkin 2 tahun lagi akan jadi apoteker ya. Siap jadi apoteker? Siap ya. Harus mulai berarti ya hari ini. Oke. Fokus pembelajarannya hanya ada 2, nggak banyak hari ini kita belajarnya terkait paradigma tadi, gimana sih di zaman bahula itu farmasi klinis dan sampai sekarang, dan yang kedua adalah tujuan dari screening resep dan screening resep itu apa aja akan dijelaskan di sini. Nah, di sini ada 3 gambar bisa diperhatikan. Ada yang bisa bantu ibu, yang pojok kiri gambar siapa dan lagi apa? Boleh yang pertama? Petugas IPC. Wah, sangat ini ya, jawabannya sangat detail sekali Mbak Vidya. Iya. Oh iya, terima kasih Mbak Vidya, petugas IPC kata Mbak Vidya. Betul sekali ya, ini di pabrik ya Mbak Vidya berarti. Sepertinya begitu ya. Ada alat-alat pabriknya. Terima kasih banyak Mbak Vidya. Kemudian gambar kedua. Dokter. Ada siapa lagi? Mas Dinar? Perawat. Ada siapa lagi kira-kira Mas Dinar? Yang pasti. Apoteker ya? Apoteker. Dan kita tadi 2 tahun lagi kalian jadi seorang calon apoteker. Bagus sekali Mas Dinar. Ini kira-kira settingnya di mana Mas Dinar? Di Bangsal. Di Bangsal ya, di rumah sakit ya Mas Dinar. Oke. Kemudian gambar 3. Jangan sapok karena gantengnya ya. Ini lagi ngapain nih kira-kira? Ya silakan Mbak siapa? Mbak Risrina. Oke, seorang apoteker yang memberikan edukasi yang lagi pegang obat ini ya, dan menjelaskan kepada pasien terkait dengan mungkin penggunaan obat, konseling dan sebagainya. Ketiga gambar ini merupakan gambaran paradigma atau perkembangan farmasi klinis dari zaman dulu hingga sekarang. Yang tadi dijawab Mbak Vidya, itu fokusnya di pabrik, jadi disebut dengan drug oriented. Sebelum 1960, farmasi itu berfokusnya yang penting obat itu yang terbaik. Intinya formulasinya yang dipentingkan. Sedangkan di tahun 1960 dimulai dari University of Michigan di Amerika, itu dimulailah farmasis itu masuk ke ward atau ke bangsal. Nah, kemudian di 2010 berfokus lagi ke pasien, sehingga fokusnya bukan lagi tentang gimana obat itu bagusnya, gimana hanya ke bangsal saja, tapi fokusnya ke pasien oriented. Sampai sini paham? Oke. Jika ada pertanyaan, langsung saja angkat tangan ataupun bisa langsung menyela saya, dipersilakan. Nah, kemudian ada pertanyaan besar. Apa yang terjadi jika pasien ini menerima banyak obat tanpa pengkajian klinis? Kita bisa lihat di sini. Ini salah satu list obat waktu saya praktik di rumah sakit di
di Jogja ini hanya di rawat inap biasa, bukan di ICU. Ada berapa obat di sini, teman-teman mahasiswa? Banyak, lebih dari 5? Lebih. Kira-kira pertanyaan kita tadi, apa jadinya kalau obat ini dikasih ke pasien tanpa ada kajian, tanpa di screening? Ya, Mbak Ani, silakan. Takut overdosis, karena nggak dilihat dulu ya Mbak Ani. Mantap jawabannya Mbak Ani. Ada lagi? Mbak Ani silakan. Terjadi interaksi antara obat karena kalau pasien sudah memberikan obat lebih dari 5, jadi tidak melakukan farmakologi. Oke, jadi kemungkinan ada interaksi ya. Sudah belajar farmakoterapi berarti ya Mbak Ani. Oke, keren sekali jawabannya. Betul sekali, ternyata banyak loh resiko ketika obat ini digunakan ya oleh pasien tapi tanpa pengkajian. Maka dari itu pentingnya peran farmasi klinis. Kalian sebagai calon apoteker itu bermakna. Ingat ya, kalian itu bermakna bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk kemaslahatan ya, untuk masyarakat. Gitu. Intinya urgensi atau pentingnya farmasi klinis ada di rumah sakit adalah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah keamanan pasien, sehingga kualitas hidupnya akan baik ya. Kalau orang berobat mau apa? Sembuh, lebih baik, sembuh ya, pulang itu dengan sembuh, kesembuhan, bukan dengan kondisi yang memburuk. Itu tadi tujuan dari farmasi klinis. Orientasinya sudah berubah ya. Dari yang dulu tuh fokusnya hanya formulasi, sekarang fokusnya kita ke pasien. Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan pasien, itu yang kita jawab. Kemudian dari pertanyaan kita tadi, kalau semisal kita ingin memberi peran atau berperan sebagai seorang farmasi klinis, kita diwadahi oleh negara di salah satu aturan, yaitu Permenkes 72 tahun 2016. Ingat, hari ini kita tidak akan membahas semuanya. Hari ini kita akan membahas apa tadi di judul slide saya? Farmasi klinis dan screening program. Terima kasih ya Mbak Uni. Hari ini kita membahas hanya berfokus pada pengkajian dan pelayanan resep. Nah, kira-kira kalau di sini nyari gebetan yang paling mudah dilihat itu apa? Yang paling mudah di screening? Ganteng, fisiknya ya Mbak Uni ya? Bentuknya, tampilannya, bisa langsung lihat sifatnya nggak? Enggak. Yang paling mudah apa? Tampangnya ya, fisiknya mirip Korea atau mirip tadi, semisal ya yang di foto tadi. Screening itu yang paling gampang adalah tanda kutip yang paling cepat dilihat. Kita masuk ke sini. Ada yang namanya screening administrasi. Saya ibaratkan tadi ketika kalian mau cari gebetan, ini kan lihatnya yang fisiknya dulu ya, tampilannya dulu. Kalau di resep kita lihatnya yang administrasinya dulu, yang terlihat tanpa kita membuka sebuah literatur. Kira-kira kalau administrasi apa yang dilihat? Resep ya, ke rumah sakit ke resep. Mbak siapa namanya? Iya, terima kasih Mbak Sri jawabannya. Ada lagi yang dilihat kalau administrasi? Data pasien, betul Mas Dina. Apa aja data pasien? Boleh dibantu? Betul, nama pasien. Tanggal lahir, berat badan, seperti yang contoh di slide saya ini ya. Jadi memang administrasi ini ya seperti istilahnya administrasi ya, resep, identitas, nomor dokter, izin dokter, tanggal resep itu. Apa jadinya kalau berbeda? Salah, kenapa? Bisa jadi ibu nanti salah pemberian obatnya. Salah pemberian obat. Kalau salah ngasih obat, apa akibatnya? Bisa berbahaya bagi pasien. Tadi ujung-ujungnya apa? Patient safety, keamanan pasien dan kualitas hidup pasien. Screening kedua, tadi kita lanjut ya. Kalau yang gebetan tadi lihatnya dari fisik, lanjut ke kepribadian. Cara tahunya dari ngobrol, masa diem-dieman, nggak mungkin kan ya? Atau
misalkan dry text yang nggak bisa ini ya, terus screening yang baik lah ya kalau dry text. Nah, sama halnya kayak persyaratan farmaseutik dan klinis, kita harus kaji dulu, pakai literatur. Misalkan di sini ada meloxicam 7,5 mg tab. Apa nih yang kurang? Kekuatan sediaan. Ada lagi jumlahnya ya. Mau ngasih berapa tablet gitu? Mau 10, 20 atau berapa? Itu harus lengkap. Sama klinis lebih ke bagaimana, apakah ada infeksi, apakah mereka ini double terapi yang sama semisal golongannya. Kalau semisal golongannya sama tanpa pertimbangan khusus itu bisa diklaim double terapi. Tapi kalau misalkan ada kepentingan khusus itu tidak boleh untuk mengklaim bahwa itu tidak sesuai klinis. Jadi perlu kajian yang lebih lanjut. Tadi sama, kalau GBK harus ngobrol lebih lanjut dulu. Kalau dry text atau cuma lihat-lihat kan nggak bisa men-screening ya secara mendalam. Begitu. Ya gimana Mas Bina? Nggak ada ya, oke baik. Ada pertanyaan terkait paradigma perubahan farmasi klinis tadi, terus sekarang kita akan masuk ke screening resep, pentingnya screening resep. Kira-kira ada nggak yang kalian penasaran atau masih dipertanyakan kayak gitu? Oh ya, silakan mungkin satu dulu ya, Mbak Nisrina. Izin dulu, saya izin bertanya terkait persyaratan administrasi pada resep itu ada beberapa literatur yang mengatakan di administrasi itu diperlukan konsultasi ya, karena untuk memberikan obatnya nanti disesuaikan dengan umur pasien. Apakah untuk umur pasien itu wajib dipersiapkan administrasi atau hanya cukup mengenai identitas nama saja? Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Nisrina, bagus sekali ya, Anda sudah mendalam pemahamannya. Jadi untuk administrasi umur ya, usia itu penting untuk ditampilkan. Karena apa? Kalau dewasa itu biasanya boleh lupa usia. Tapi ingat, usia itu sangat menentukan. Semisal dia geriatrik di atas 65, kita harus mempertimbangkan perlu nggak penyesuaian. Semisal usianya kurang 12, itu kan ada rumus dosis berdasarkan usia, berat badan, itu sangat perlu ditampilkan. Kemudian yang kedua, agar tidak terlupa, banyak sekali nama-nama di Indonesia itu sama, ya sama namanya, sehingga kita harus menampilkan. Oke, selanjutnya. Sebenarnya tadi bagaimana dasar kesimpulan itu kalau misalkan ada umur itu bagaimana, dan juga apa sih, karena kan setiap masa itu beda-beda ya. Jadi kayak kalau misalkan lihat dari dasar ini ternyata ada umur, kalau misalkan ini ternyata nggak ada berat badan, itu apa? Ada yang wajib aja atau semuanya harus ada? Semuanya harus ada. Karena kita belajar di kampus, kita harus belajar yang paling ideal. Tapi tadi balik lagi, saat praktik apakah itu dicari untuk screening atau enggak? Kalau sudah tidak ada dan pasti pasiennya itu beliau, pasti pasiennya itu tidak masalah. Kecuali khawatir tertukar dan sebagainya, itu sangat penting. Begitu, sudah jelas? Jadi kalau misalnya ada orang pun kalau misalnya kita bisa dilayani tidak apa-apa. Ya, oke, kita masuk ke latihan klinis. Bisa dicek di dulu ya. Ini berkelompok, resepnya ada di sana. Maksimal minggu depan dikumpulkan. Sekarang terakhir kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan hari ini? Poin-poinnya saja boleh? Ya, silahkan Mbak Puri. Tadi ada screening ya Bu, ada screening administrasi, farmaseutik, klinis, kemudian kalau administrasi itu diikuti nama, kemudian nama pasien, nama dokter, kemudian tanggal penggunaan resep dan lain-lain. Kalau misalnya farmaseutik itu terkait dengan gimana sih obat itu berinteraksi seperti itu. Oke. Mantap sekali ya Mbak Uni memperhatikan awal sampai akhir. Yang kedua ada lagi yang bantu menambahkan mungkin? Iya, silakan. Jadi belajar hari ini lebih yang pertama tadi terkait peran dari seorang farmasi sama pendengar yang awalnya hanya di industri, maka dan sebagainya itu saat ini sudah berubah dengan melakukan pelayanan di klinis, di rumah sakit, dan juga berorientasi pada pasien. Kemudian ketika kita pentingnya untuk melakukan pengkajian resep, dikatakan jika obat yang diberikan itu lebih dari satu
dan apa saja harus diperiksa atau di screening itu tadi meliputi screening administratif, screening farmakologi dan juga klinis. Administrasi itu kurang lebih untuk identitas pasien, dokter, penampilan dokter, yang sakit dan lain sebagainya. Untuk yang farmasi klinis dan juga farmaseutis itu meliputi obatnya itu sendiri yang diberikan kepada pasien. Tujuannya utamanya itu adalah untuk memberikan keselamatan dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Oke, sangat lengkap ya dari Mbak Uni dan juga Mbak Nisrina. Saya sedikit menambahkan untuk kesimpulan yang sudah tadi kalian sampaikan bahwasanya sekarang terjadi perubahan paradigma yang adanya paradigma farmasi klinis dari zaman dulu hingga sekarang, dan salah satu pelayanan kefarmasian yang penting di rumah sakit adalah screening resep. Jangan lupa latihan dikerjakan ya. Kemudian jika ada ditanyakan ketika kalian diskusi, dipersilakan untuk menghubungi saya, email ataupun WA, dipersilakan. Kemudian ini referensi yang saya gunakan bisa kalian akses terlebih dahulu. Karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pagi ini ya. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Semoga ilmu yang hari ini didapatkan bisa bermanfaat sampai hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.